Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Salam, selamat pagi sidang jemaat sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing kepada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan dan pertolongannya meskipun kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Majelis Jemaat GKI Palangka Gereja Sion mengajak Ibu, Bapak, sidang jemaat sekalian mengikuti ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020 secara online. Semoga melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada minggu ini, pelayanan firman oleh Ibu Pendeta Rusna Awara STH, pembaca berita jemaat dan pengantar oleh saya sendiri, Farinti Sulaiman, liturgos Saudara Diakon Fajar Arati, pembaca Alkitab Diakon Endang Trisnawati, pemimpin persembahan Diakon Desi Natalia Ringkin, pianis Saudari Salnike Picinsen, song leader Diakon Christina Jessica, Diakon Melin Isabella. Sekarang marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Jemaat sekalian di rumah dimohon untuk berdiri. Kita akan menerima votum dan salam dari Ibu Pendeta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kinung Jemaat nomor 227, bait pertama hingga bait yang kedua, Andaikan Surya Pagi Tersembunyi. Surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri
Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, serta menyesali segala dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Karena kami umat-Mu adalah umat yang berdosa. Kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Dosa yang kami perbuat telah merusak hidup kami. Kami seperti domba yang terhilang dan tersesat, karena kami jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami. Berilah kesempatan bagi kami untuk melihat terang-Mu yang menerangi jalan kami, supaya kami tidak mati karena dosa, melainkan hidup kembali karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan. Biarlah kesempatan ini adalah kesempatan bagi kami untuk menjadi semakin baik dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Sebab aku Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, bait pertama hingga bait yang kedua. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 18 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Dengan perikop, Allah mengulangi perjanjian seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil dari air sedikit
basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sara serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil ekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangnya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan, lalu berkata kepadanya, di manakah Sara istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya. Katanya, akankah berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhan sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sara tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dan orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang mana sesuai dengan amanat Nas GKE. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu yang hidup itu adalah firman yang berkuasa. Biarlah oleh kuasa firman-Mu Bapa,
kami semakin diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Kami percaya Tuhan, anugerah kasih-Mu dinyatakan, dan kami boleh menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas pimpinan dan penyertaannya dalam hidup kita. Kita masih diperkenankan untuk dilawat oleh firman-Nya pada saat ini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata tuaian itu berarti hasil menuai atau sesuatu yang dihasilkan. Dan apa yang dihasilkan itu bergantung pada apa yang ditabur, yang diusahakan atau yang dikerjakan. Jikalau yang ditabur itu benih padi, pasti akan menuai padi. Jikalau yang ditabur itu benih jagung, pasti akan menuai jagung. Jadi apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai.
Demikian juga dalam kehidupan kita, jikalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Tetapi sekalipun saudara tidak menuai kebaikan sebagai balasan dari kebaikan yang saudara lakukan, apakah saudara berhenti berbuat baik? Kemudian saudara marah, saudara kecewa? Tentu tidak demikian. Bahkan semoga hal itu tidak terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi, entah kebaikan itu diingat orang lain atau tidak, hendaknya kita tidak berhenti untuk menabur kebaikan. Kenapa kita tidak boleh berhenti melakukan kebaikan? Karena saudara melakukan kebaikan bukan saja untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23, di mana Rasul Paulus meminta kepada jemaat supaya benih kebaikan itu bertumbuh mulai dari hubungan antara anggota rumah tangga, dan harus dilakukan didasari dengan kasih dan dengan segenap hati. Melihat hal ini, Rasul Paulus, jikalau kebaikan itu diawali dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, tentu itu akan membawa satu benih kebaikan bagi kehidupan yang lebih luas lagi. Karena Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini adalah sebuah pesan yang sangat penting sekali, agar jemaat atau setiap kita dalam kehidupan ini tidak berhenti melakukan kebaikan bagi sesama, tanpa harus kita berpikir supaya kebaikan itu dibalas atau kita menuainya segera. Karena pesan dari firman Tuhan ini dari Kolose pasal 3 ayat 23, bahwa sesungguhnya apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini bukan hanya untuk manusia, tetapi kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 37 sampai ayat 43. Di sana dikatakan bahwa dunia ini dianalogikan sebagai ladang. Di ladang dunia inilah segala macam benih itu ditaburkan. Ada yang menabur benih yang baik, ada juga yang menabur benih yang tidak baik. Lalu kita bertanya, siapa yang menabur benih yang baik? Dan siapa yang menabur benih yang tidak baik? Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 13 ayat 37 sampai 39, dikatakan di sana bahwa anak manusia, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menabur benih yang baik di ladang dunia ini. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang mempunyai rasa belas kasihan kepada yang lelah dan terlantar.
mereka yang merawat dan mengobati orang yang sakit, mereka yang membimbing orang lain ke jalan yang benar. Itulah benih-benih dari kebaikan yang hadir dalam kehidupan manusia, yang hadir dalam kehidupan anak-anak kerajaan. Benih kebaikan inilah yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup orang percaya, supaya benih yang baik itu juga ditabur untuk memenuhi ladang dunia ini, sehingga tanda dari kerajaan sorga itu sungguh hadir dalam hidup manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan benih yang tidak baik itu dianalogikan sebagai lalang, atau disebut dengan anak-anak si jahat, yaitu benih yang ditabur oleh iblis. Iblis adalah musuh. Iblis menabur benih yang tidak baik di ladang dunia ini. Iblis menabur benih kejahatan. Ia menabur kekacauan. Ia menteror manusia dan ketakutan. Ia mendorong manusia untuk saling memfitnah, tidak mengasihi, tidak suka kedamaian. Dan iblis menyesatkan manusia dengan segala tipu muslihatnya. Kita tentu tidak ingin mengikuti tipu muslihat iblis, karena tipu muslihat iblis sama sekali tidak memberi harapan apa-apa bagi manusia. Karena itu seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44b. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Sementara kita tahu bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang baik. Kita mengharapkan keadaan yang baik. Kita mengharapkan supaya yang lemah dan terlantar segera mendapat pertolongan. Yang sakit bisa segera diobati dan bisa sembuh. Yang berbuat salah segera bertobat dan kembali kepada hidup yang baik. Segera ditahirkan, keluarga dipulihkan, bangsa dipulihkan. Kita selalu berharap bahwa kita semua diselamatkan. Inilah harapan kita yang sesungguhnya, yang selalu kita pinta dalam doa-doa kita. Kita tidak pernah mengharapkan kekacauan, tidak pernah mengharapkan sesuatu yang tidak baik. Kita selalu memiliki pengharapan akan sesuatu yang baik untuk masa depan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah perbedaan antara benih yang baik dan benih yang tidak baik yang ditabur di ladang dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan menempatkan umat-Nya di dunia ini, dipanggil dan diutus untuk mewujudkan misi penyelamatan, pemulihan, penyembuhan bagi umat manusia, yaitu melalui tindakan konkret yang boleh kita layankan. Pada situasi yang tengah kita hadapi sekarang ini, inilah saatnya bagi orang-orang percaya untuk hadir sebagai benih yang baik yang ditabur oleh Tuhan di ladang dunia ini. Mari kita tabur dunia ini dengan firman Tuhan, melakukan firman-Nya dan mengimani firman-Nya. Karena melalui tindakan konkret hidup beriman dan percaya kepada Yesus Kristus,
Demikianlah kita mempersiapkan diri kita bersama-sama untuk menjadi suatu tuayan bagi kerajaan Allah. Mari kita tabur kebaikan dan mari kita persiapkan diri kita sebagai tuayan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat sekalian. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apaan di ladang-ladang, apa yang perlu dituai, yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mengalah tuayan, bekerja hanya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa di sorga, melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus Engkau datang bagi kami. Tuhan menabur benih yang baik di dunia ini. Tuhan, taburkanlah benih yang baik itu dalam kehidupan kami, sehingga kami sebanyak-banyaknya dapat menaburnya kembali bagi kehidupan ini. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan, ada masa depan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keselamatan. Penuhilah bangsa ini dengan rahmat kebaikan-Mu dan dengan kemurahan-Mu, ya Tuhan, sehingga tercipta suasana damai dan tentram di negeri kami. Dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus, agar kami siap dipanggil dan diutus untuk menabur yang baik dan menjadi tuayan bagi kerajaan sorga. Dan kami bersyukur atas kebaikan serta kemurahan dan juga keselamatan yang Tuhan berikan. Biarlah melalui semuanya itu Bapa, kami juga senantiasa siap menjadi umat yang diutus di tengah-tengah dunia ini, untuk memenuhi dunia ini dengan kebaikan yang telah Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa di sorga atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa, utuslah kami
dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Nas pengantar bagi kita diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga begitu banyak berkat karunia yang sudah Engkau sediakan, sehingga kami boleh menjalani segala kehidupan kami dengan penuh rasa syukur. Dan pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan yang akan kami kumpulkan ini agar dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Persembahan syukur dapat dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang telah disediakan. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 393, ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425, bait pertama hingga bait yang kedua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyenangkan yang terlelap. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.